adanya seorang laki-laki ya di dalam di dalam rumah bersama dengan istrinya. Saya rasa itu siapapun laki-lakinya atau suaminya marah itu sangat wajar. Yang menjadikan persoalan di sini adalah kenapa atas dasar peristiwa tersebut kok malah Vicky yang saat ini berada di dalam rumah tahanan. Nah, itu tentunya silahkan dikonfirmasi kepada kuasa hukumnya. Kebetulan kami tidak menangani. Walaupun pada hari saat Vicky mau ditahan, ibunya Bu Emma menghubungi saya. Saya bilang saya lagi di Semarang, Bu. Saya lagi di Polda Jawa Tengah. Kenapa, Bu? Nangis katanya ini Vicky mau ditahan. Saya tanya, siapa yang mendampingi? Saya bilang, kalau Vicky tidak didampingi bisa ditahan, ya itu satu hal mungkin karena awam hukum ya. Makanya saya tanya siapa yang mendampingi. Kalau sudah ada yang didampingi, sudah ada yang mendampingi Vicky, saya bilang nggak usah khawatir, Bu, aman, saya bilang. Kalau seorang pengacara sudah mendampingi, saya bilang aman, Bu, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Namun demikian, saya dapat info bahwa Vicky tetap ditahan. Artinya harus kita luruskan dulu ini. Kenapa di pihak tingkat kepolisian penyidikan tidak ditahan? Kenapa di tingkat kejaksaan bisa ditahan? Artinya pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang profesional yang diambil oleh pihak kejaksaan. Ya. Dan apa tugas seorang pengacara? Ya tentunya sudah tahulah harus bagaimana. Kami di sini walaupun kita semua pengacara, tapi kami tetap mensupport Vicky dan keluarganya. Kami sangat menyesalkan ya, menyayangkan kenapa sampai ada diberlakukan penahanan. Bang, kedepannya mungkin ada rencana untuk mengunjungi Vicky nggak sih? Mungkin dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Saya juga tadi malam baru pulang, dalam waktu dekat. Hari ini juga barusan ibunya telepon saya, Bang, minta waktu kita ketemu ngobrol. Ya sudah, pastilah, Bu. Kan setelah ada histori berapa lama Vicky dulu, sebelum Vicky menjadi seorang artis terkenal top ibu kota saat ini, juga yang menemani Vicky zaman dulu kan ya kita ya. Artinya histori itu saya bilang, Bu, kita ini udah bukan pengacara sama klien sama Vicky, kita ini udah kayak keluarga besar gitu. Jadi kapanpun apapun lagi kami bisa membantu, pasti kita akan bantu. Bang, ada rencana untuk jenguk kan? Iya, Ya tadi, iya. segera. Dalam waktu segera lah kita akan ketemu Vicky dan ya coba kita tanya kenapa ini bisa sampai terjadi penahanan. Bang, ada bantuan hukum juga? Ya. Kan ada bantuan hukum. Kalau bantuan hukum gini, kan diatur dalam undang-undang advokat ya atau kode etik. Ketika siapa namanya di Ramdan siapa? Pengacaranya. Oh iya, ketika pengacaranya itu sudah mendampingi klien, kawan kita Vicky, ya kita serahkan saja, berikan kepercayaan penuh saja sama pengacaranya kan. Dan kita tidak boleh istilahnya masuk untuk membantu Vicky karena itu diatur dalam kode etik. Artinya walaupun kita di luar tidak menjadi tim kuasa hukum, tapi support ya, terus kita doakan juga supaya cepat selesai lah, gitu, cepat keluar daripada persoalan-persoalan. Sebelum Vicky, Gimana melihat kata Kasubdit Intel Kejari kan mengatakan bahwa Vicky kan kenapa alasan ditahan, mungkin katanya dia takut melarikan diri, satu, kedua juga mungkin Vicky kan udah berapa kali keluar masuk penjara. Sebenarnya saya tidak berkapasitas untuk menjawab. Namun demikian, kalau dilihat dari sisi itu kan tentunya kewenangan dan kebijakan. Yang dimana sebenarnya kekhawatiran seorang Vicky untuk melarikan diri persentasenya kecil. Karena dia seorang public figure yang tiap hari ada di televisi dan punya tanggung jawab ya, kontrak, berdasarkan kontrak. Jadi ya itu tentunya berdasarkan pertimbangan ya atau kebijakan profesional dari pihak kejaksaan. Sebelum Vicky ditahan, mungkin Bang ada nggak sih kayak sebelumnya nanya ke Abang gitu, mungkin Vicky pernah nanya ke Abang. Gini, yang pasti semenjak kasus ini kan
saya maupun teman-teman di HAMI kan tidak pernah pegang, tidak pernah menjadi kuasa hukum atau pengacara daripada Vicky untuk persoalan ini. Jadi ya kami sebagai kawan hanya monitor, tahu ini itu. Sempat curhat, ini kok begini bro ya, kok malah gue yang dilaporin dan gue siap dinaikkan jadi tersangka. Terus saya bilang, ya itu tugas pengacaramu. Kita ini temen loh. Walaupun kita profesinya pengacara, tapi ini kita temen pada saat ini. Karena Vicky punya pengacara. Ya kan, yang seharusnya Vicky nanyanya sama pengacara, jangan nanya